Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Yefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Sobat Kairos, kita mendengar atau mengerti arti pahlawan saat berada di bangku sekolah, yaitu ketika kita mengikuti pelajaran sejarah. Pahlawan berarti orang yang memberikan diri untuk berkorban demi bangsa dan negara atau demi orang lain. Ketika bangsa kita berjuang menghadapi penjajah, tampillah para pahlawan bangsa untuk berjuang bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika kita sudah merdeka, ada banyak atlet olahraga dan yang lainnya, termasuk juga seorang guru yang berjuang dalam berbagai bidangnya dan berhasil mengharumkan nama bangsa. Dan mereka pun disebut sebagai pahlawan. Sobat Kairos, Nats Alkitab hari ini memberikan pernyataan bahwa Allah ada dan bersedia menjadi pahlawan bagi umatnya, yaitu Israel Selatan atau Yehuda. Nabi Yefanya hidup dan bernubuat pada awal masa pemerintahan Raja Yosia, seorang raja yang berusaha memperbaharui pembangunan spiritualitas bangsanya. Pada waktu itu umat Tuhan justru sangat merosot imannya karena penyembahan berhala. Jika itu terus dilakukan oleh umatnya, maka hari Tuhan, hari penghukuman akan datang dan menjadi hari yang suram bagi bangsa Yehuda. Namun ada harapan bahwa mereka akan mendapatkan janji keselamatan asalkan mau bertobat dan mengakui kesalahan mereka. Maka pada pemerintahan Raja Yosia, pembaharuan terjadi dan Tuhan tampil sebagai pahlawan yang memberi kemenangan bagi mereka yang taat kepadanya, dan Dia bersukacita karena mereka. Ungkapan Tuhan sebagai pahlawan merupakan ungkapan iman dari umatnya yang melihat dan mengalami kenyataan bahwa Tuhan senantiasa ada di tengah-tengah mereka, memulihkan dan menolong mereka menghadapi berbagai pergumulan. Sobat Kairos, dalam perjalanan hidup kita juga menghadapi berbagai pergumulan dan kesulitan. Kita tidak dapat mengatasinya dengan mengandalkan apa yang ada pada diri kita. Kita akan mengalami kegagalan dan kesia-siaan bila hanya mengandalkan kemampuan kita mengatasi semua pergumulan dan kesulitan itu. Maka kita juga butuh seorang pahlawan yang kuat dan berkuasa. Melalui nats hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan menjadi pahlawan kita dalam menghadapi pergumulan kesulitan hidup kita. Nats ini mengingatkan kita, pertama, Tuhan ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ingatlah terus janji Tuhan ini. Dia tidak berjanji masalah hilang sama sekali dari hidup kita. Namun Dia berjanji akan bersama kita berjuang dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa yang dilakukan pahlawan itu adalah memberi kemenangan. Yesus Kristus memberi kemenangan kepada kita melalui pengorbanannya mati di kayu salib sebagai ganti kita yang berdosa. Kerelaannya menderita dan berkorban sampai mati merupakan wujud ketaatannya kepada Allah Bapa dan wujud kasih-Nya kepada kita. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepadanya.
Yang ketiga, Ia membaharui kita dalam kasih-Nya. Oleh karena kasih-Nya, kita dibaharui. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita tidak lagi hamba dosa, dan inilah sukacita Allah bagi kita. Sobat Kairos, sepantasnya lah kita bersukacita karena Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadi pahlawan yang memberikan kita kemenangan, dan bahwa kita akan kuat dan dapat menghadapi segala pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan ini jika kita mengandalkan Dia yang telah menaklukkan segala penderitaan itu. Ingatlah selalu firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 3 ayat 14. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita semua.